Militer Amerika Serikat memiliki pangkalan di seluruh dunia, tapi ada sebidang tanah kecil yang kebanyakan orang Amerika abaikan. Tapi jika tempat itu hilang besok, Amerika Serikat akan langsung kehilangan posisi garis depannya di Pasifik. Itu juga bukan Hawaii, bukan pula semacam black site rahasia. Tapi tempat itu menentukan seberapa cepat Amerika bisa merespons perang. Tempat itu berdiri sendiri, dikelilingi ribuan mil lautan. Terlalu jauh untuk dilindungi dengan mudah, terlalu penting untuk ditinggalkan. Rudal bisa mencapainya. Pesawat pengebom bisa lepas landas dari sana. Segalanya tentang tempat itu menunjukkan kerentanan dan kebutuhan. Jika krisis dimulai di Asia, langkah nyata pertama tidak datang dari Washington. Itu datang dari sini, dan hampir tidak ada yang memikirkannya sampai mereka benar-benar terpaksa memikirkannya. Kebanyakan orang mendengar nama Guam dan berpikir tentang pulau tropis, mungkin sejarah perang lama. Itu sama sekali tidak menangkap intinya. Lihat di mana letaknya sebenarnya, dan semuanya berubah. Ini adalah bagian terakhir dari tanah Amerika sebelum Asia. Inilah titik tepat di mana kekuatan Amerika Serikat berhenti bersifat teoretis dan menjadi langsung terasa. Dan tiba-tiba pertanyaannya bukan lagi di mana Guam berada, tapi mengapa tempat ini begitu penting sejak awal. Masalah terbesar di Pasifik adalah jaraknya. Memindahkan satu grup kapal induk dari pantai barat membutuhkan waktu berminggu-minggu. Bahkan dari Hawaii masih membutuhkan waktu berhari-hari dengan kecepatan penuh. Itu menghabiskan bahan bakar, menandai pergerakan, dan memberi musuh waktu untuk bersiap. Guam benar-benar menghilangkan keterlambatan itu. Itulah yang mengubah geografi menjadi pengaruh, dan pengaruh menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh Washington. Pulau itu berfungsi seperti kapal induk permanen yang tidak pernah bergerak, tidak pernah membutuhkan bahan bakar, dan tidak bisa ditenggelamkan. Dan selain jarak, ada keuntungan yang bahkan lebih penting, yaitu kendali. Amerika Serikat mengoperasikan pangkalan di Jepang dan mempertahankan kehadiran di Filipina. Tetapi pangkalan-pangkalan itu berada di bawah aturan pemerintah asing. Pemerintah-pemerintah itu dapat memberlakukan batasan, menyebabkan penundaan, atau bahkan menghalangi Amerika Serikat untuk melancarkan serangan. Guam tidak memiliki masalah-masalah tersebut. Ini adalah wilayah Amerika Serikat 100%. Dan disinilah geografi berhenti menjadi sekedar menarik dan mulai menjadi berbahaya. Inilah kewenangan mutlak untuk melancarkan serangan. Para perencana militer membagi Pasifik ke dalam beberapa rantai kepulauan. Rantai pertama yang membentang melalui Jepang dan Taiwan berada dalam jangkauan rudal musuh dan sudah terekspos. Guam menjadi penopang utama rantai pulau kedua. Pulau ini cukup jauh untuk memberikan peringatan dini, tapi cukup dekat untuk segera melakukan serangan balasan. Keseimbangan itu membuatnya tak tergantikan. Geografi ini sekarang membentuk strategi perang yang benar-benar baru. Alih-alih memusatkan pasukan di satu lokasi, Amerika Serikat justru menyebarkannya. Pulau-pulau kecil sedang dibangun atau dipulihkan di Tinian dan Saipan yang berdekatan. Guam menjadi pusatnya. Semua yang lain adalah jari-jarinya. Pesawat-pesawat disebar, senjata-senjata dipindahkan, satu target menjadi banyak. Satu serangan rudal tidak lagi melumpuhkan sistem. Tapi kekuatan ini, strategi ini, datang dengan investasi besar dan konsekuensi yang besar pula. Pemerintah telah mengalokasikan miliaran dolar untuk mengubah Guam menjadi garis depan. Pangkalan Angkatan Udara Anderson sedang dibangun kembali agar dapat bertahan dari serangan langsung. Perlindungan elektromagnetik, infrastruktur yang tahan ledakan, sistem-sistem yang dirancang agar tetap beroperasi setelah terkena serangan rudal. Fasilitas ini dilengkapi pelindung elektromagnetik agar dapat tetap berfungsi setelah serangan rudal atau serangan EMP. Pada saat yang sama, militer membuka pangkalan Korps Marinir Camp Blast. Ini adalah pangkalan marinir baru pertama dalam beberapa dekade terakhir. Ribuan marinir sedang dipindahkan ke sini sebagai pasukan garis depan. Namun membangun di sini sulit dan mahal. Tanahnya berupa batu kapur berpori. Landasan pacu, pelabuhan, dan bunker di sini jauh lebih mahal dibandingkan di daratan utama. Namun bagi Amerika Serikat, itu adalah harga yang layak dibayar. Lokasinya sangat berharga. Pada titik ini, tempat ini tidak lagi terlihat seperti jaringan pangkalan, melainkan mulai tampak seperti markas komando permanen di garis depan untuk kawasan Pasifik. Di Pelabuhan Opera, Angkatan Laut sedang meningkatkan infrastruktur untuk mendukung kapal selam nuklir dan logistik skala besar. Para kru sedang membangun dermaga beton bertulang dan dok pemeliharaan khusus untuk kapal selam nuklir kelas Virginia. Kapal-kapal sekarang dapat diperbaiki dan dikerahkan kembali tanpa harus kembali ke Hawaii atau California. Hal itu memangkas waktu respons secara drastis. Kapal selam dapat tetap berada di perairan yang diperebutkan lebih lama. Armada tetap aktif lebih lama. Namun militer bukan satu-satunya alasan pulau ini menjadi tak tergantikan.
Dasar laut di sekitarnya membawa sesuatu yang sama strategisnya dengan misil apapun. Dasar laut di sekitar Guam mungkin saja akan mengendalikan masa depan ekonomi global. Pulau ini adalah persimpangan utama untuk lalu lintas digital melintasi Samudra Pasifik yang mengalir melalui kabel serat optik khusus di dasar laut. Pulau ini menghubungkan pusat data Amerika Utara ke pusat keuangan di Singapura, Taiwan, dan Australia. Melewati pulau ini akan memperlambat perdagangan saham berkecepatan tinggi dan komunikasi militer secara signifikan. Jika kabel-kabel itu terputus, ekonomi digital Asia Tenggara akan lumpuh total. Transaksi saham otomatis senilai triliunan dolar. Pelacak pengiriman dan pesan aman akan lenyap seketika. Inilah alasan mengapa militer Amerika Serikat mengintegrasikan sistem tersebut ke dalam jaringan yang lebih luas, menggabungkan data satelit, drone, dan data bawah laut ke dalam satu struktur komando. Pusat data ini bukan sekedar bangunan. Mereka adalah node dalam jaringan yang dilindungi dengan keamanan setingkat militer dan sistem daya cadangan yang terhubung ke infrastruktur federal. Sekarang ini bukan hanya soal posisi militer. Ini adalah infrastruktur ekonomi yang terhubung langsung dengan bagaimana kawasan Pasifik sebenarnya berfungsi. Fakta bahwa pemerintah menggelontorkan miliaran adalah pesan yang jelas. Arekas tidak akan pernah menyerahkan lokasi ini. Pengeluaran militer itu juga menimbulkan dampak lain. Itu menarik perhatian yang berbeda, tapi bukan dari para ahli strategi militer, melainkan dari para miliarder. Dan begitu tingkat perlindungan itu benar-benar terjamin, modal mulai memperlakukannya seperti infrastruktur, bukan wilayah. Guam menawarkan sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan di tempat lain. Perlindungan di bawah bendera Amerika, dolar yang kuat, dan keringanan pajak yang mengalahkan surga pajak tradisional, semuanya ada di satu tempat. Secara teknis, uang itu tidak pernah meninggalkan tanah Amerika Serikat. Tetapi dalam prakteknya, uang itu bisa bergerak melalui struktur yang membuat IRS sulit untuk melacak atau mengenakan pajak secara real time. Ini sering dikaitkan dengan apa yang dikenal sebagai mirror code. Kode ini menyalin sistem pajak Amerika, tetapi uangnya tetap berada di Guam. Guam dapat menawarkan keringanan pajak besar-besaran, terkadang hingga 100% selama puluhan tahun. Ini adalah jenis kesepakatan yang tidak akan pernah Anda dapatkan di daratan utama Amerika Serikat. Bagi pemerintah setempat, kesepakatannya cukup sederhana. Mengorbankan pendapatan pajak untuk menarik miliaran dolar dalam bentuk simpanan tunai dan proyek pengembangan kelas atas yang tidak akan didanai oleh hibah federal. Bagi para miliarder dan perusahaan, ini adalah celah yang sempurna. Uangnya secara teknis tetap berada di tanah Amerika Serikat. Uang itu mendapat perlindungan penuh dari pengadilan Amerika, sehingga aman dari pemerintah asing atau korupsi lokal. Dan pada saat yang sama, uang itu berada dalam sistem pajak yang dirancang untuk melindungi kekayaan. Dan semua ini telah menciptakan jenis strategi keuangan tertentu, yaitu asuransi captive. Perusahaan-perusahaan membuat perusahaan asuransi mereka sendiri di sini, membebankan premi sebagai biaya usaha di daratan utama dan hampir tidak membayar pajak sama sekali. Ini legal dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan, tetapi beberapa bisnis menengah dan pengusaha mulai ikut terlibat. Namun ini tetap beroperasi di bawah aturan yang ketat dan pengawasan ketat dari regulator, bukan sekedar celah hukum biasa. Karena ini diperlakukan sebagai struktur asuransi domestik Amerika Serikat, maka bisa melewati aturan internasional yang ketat atau pengawasan yang biasanya ada pada surga pajak tradisional. Mereka mendapatkan manfaat yang sama persis tanpa publisitas buruk. Para investor menaruh keuntungan pasar saham mereka ke dalam proyek-proyek lokal seperti apartemen mewah atau pabrik dan menunda atau bahkan menghapus tagihan pajak federal mereka sepenuhnya. Ketika Anda menggabungkan insentif federal itu dengan keringanan pajak lokal, tarif pajak efektif untuk proyek pembangunan besar bisa turun hampir menjadi nol. Para investor ini hanya menargetkan properti yang dilindungi oleh militer. Di lingkungan seperti Tamaning atau Dodado, harga-harga sudah benar-benar tidak sesuai lagi dengan pendapatan masyarakat setempat. Bagi sebagian besar penduduk, upah mereka tidak ikut naik secepat itu, tapi pasar properti terus naik. Dengan inflasi yang tinggi dan mata uang yang lemah di seluruh dunia, memiliki tanah fisik yang dijaga oleh militer Amerika Serikat jauh lebih aman daripada memegang obligasi pemerintah. Kelompok SM dari Filipina telah secara agresif membeli tanah dan lokasi komersial yang dulunya terlalu mahal untuk pasar lokal. Mereka tidak berencana menjalankan hotel biasa. Mereka hanya menggunakan tanah ini sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang mereka.
Sungguh, itu sangat masuk akal. Para investor melihat ancaman militer yang persis sama dengan yang dilihat para jenderal. Mereka bertaruh bahwa wilayah Amerika Serikat yang mendapatkan peningkatan pertahanan besar-besaran adalah tempat paling aman di dunia untuk menyembunyikan kekayaan selama krisis global. Rudal-rudal yang diarahkan ke pulau ini adalah alasan para miliarder memindahkan uang mereka ke sana. Sementara para investor kaya menambah saldo rekening mereka, orang-orang biasa justru merasakan tekanan dari ekonomi yang digerakkan oleh militer ini. Militer sedang membangun rumah di dalam pangkalannya, tetapi jumlah tentara yang datang masih meluber ke kota-kota setempat. Anggota militer yang memasuki pasar perumahan lokal mendapatkan tunjangan perumahan dari pemerintah federal yang seringkali dimulai sekitar $2.500 per bulan. Uang dari pemerintah itu menciptakan batas bawah buatan bagi harga sewa. Hal ini memberi penyewa dari kalangan militer kekuatan untuk menawar lebih tinggi daripada keluarga lokal untuk rumah yang sama persis. Harga median untuk rumah keluarga tunggal melonjak menjadi lebih dari $452.000 pada awal tahun 2026. Bagi kelas menengah lokal seperti para guru, perawat, dan pegawai pemerintah yang menjaga kota tetap berjalan, angka-angka itu sudah tidak masuk akal lagi. Impian untuk memiliki rumah dikorbankan demi mendukung logistik pasar pertahanan. Namun nilai yang sama yang melindunginya juga membuatnya menjadi sasaran. Dalam perang modern, musuh hanya menghabiskan miliaran untuk menghancurkan sebuah target jika menghancurkannya dapat merusak kemampuan lawan untuk bertempur. Dan Tiongkok mengarahkan misil-misilnya langsung ke pulau kecil di Pasifik ini. Rudal DF-27 dibuat khusus untuk menghantam lokasi ini. Para ahli pertahanan menyebutnya sebagai pembunuh Guam. Rudal ini bisa terbang sejauh 2.500 mil dan dapat membawa hulu ledak nuklir. Rudal ini lebih cepat, rudal ini terbang lebih rendah dan lebih sulit dilacak. Rudal ini dirancang untuk melewati pertahanan rudal tradisional. Dan itulah paradoksnya, semakin berbahaya pulau ini, semakin berharga pula pulau ini. Untuk mengatasi hal ini, Amerika Serikat sedang membangun sistem pertahanan rudal senilai $8 miliar, sebuah perisai berlapis yang menggabungkan beberapa sistem intersepsi di seluruh pulau. Sistem ini menghubungkan beberapa baterai rudal ke dalam satu jaringan komputer. Tujuan utamanya adalah untuk memblokir serangan di mana puluhan rudal musuh datang dari segala arah pada waktu yang bersamaan. Wajib pajak Amerika membiayai perisai rudal tercanggih yang pernah dibangun di atas satu pulau saja. Dan ketika perusahaan ekuitas swasta masuk ke pusat data atau infrastruktur pengiriman di sini, mereka beroperasi di bawah payung pertahanan yang biayanya lebih besar daripada ekonomi di sekitarnya. Militer mengamankan pulau tersebut, dan keamanan itulah yang membuat modal swasta semakin sulit untuk disingkirkan. Disinilah taruhannya menjadi tak terelakkan. Sebuah pulau yang berubah menjadi garis depan kekuatan besar tidak pernah terjadi tanpa biaya bagi orang-orang yang sudah tinggal di sana, dan Guam bukan pengecualian. Sementara kekuatan global dan miliarder masuk, orang-orang yang telah tinggal di sini paling lama justru kehilangan kendali. Penduduk asli Chamorro membentuk hampir 35% dari populasi lokal. Hak tanah historis mereka berbenturan langsung dengan kebutuhan militer. Mereka memiliki kekuatan politik yang terbatas. Secara ekonomi, mereka tertinggal. Orang-orang yang paling berakar justru memiliki kendali paling sedikit atas apa yang terjadi. Dan hal ini terjadi di tanah di bawah kubah radar. Pembangunan militer sedang merusak situs-situs bersejarah kuno dan sumber daya alam. Pada tahun 2011, Angkatan Laut menandatangani perjanjian dengan petugas pelestarian setempat. Ini menghilangkan birokrasi dan membuat lebih mudah untuk membuka lahan bersejarah. Untuk membangun lapangan tembak di Magua, para pekerja menggali dan menghancurkan ribuan artefak kuno dan penting secara budaya. Bulldozer meratakan hutan berusia 4.000 tahun untuk memberi ruang bagi kubah radar. Pertaruhan terbesar terjadi di pantai Tarague. Sebuah kelompok lokal bernama Pritai Litekian sedang berusaha menghentikan militer dari meledakkan bom-bom tua di tempat terbuka. Mereka juga menentang pembangunan lapangan tembak baru yang dibangun di atas akuifer Guamlands bagian utara. Cadangan air bawah tanah ini menyediakan 80% air minum bersih untuk pulau tersebut. Bahan kimia dapat dengan cepat meresap melalui batuan dan merusak pasokan air. Dan karena pulau ini terisolasi, kehilangan akuifer akan menjadi bencana besar. Peningkatan militer telah membagi pulau ini ke dalam hierarki yang tidak dipilih oleh siapapun. Di puncaknya ada kompleks militer industri dengan pendanaan tak terbatas dan perlindungan dari pemerintah pusat. Di bawah mereka, kelas menengah lokal yang harus menanggung inflasi akibat gaji para kontraktor pertahanan. Dan kemudian di bagian paling bawah,
ribuan migran dari Kepulauan Marshall, Mikronesia, dan Palau yang mengambil pekerjaan konstruksi berat dengan bayaran rendah demi menjaga seluruh sistem tetap berjalan. Hidup di bawah perlindungan rudal yang sebenarnya tidak dibangun untuk mereka. Peristiwa tahun 2026 menetapkan peran pasti pulau ini dalam setiap perang di masa depan. Rencana pertahanan udara dan rudal telah disetujui secara hukum dan kontrak-kontrak pertama sedang diproses dengan cepat. Waktu bagi investor baru untuk membeli dengan harga murah sudah berlalu. Militer berencana menempatkan satu resimen littoral marinir di pulau itu. Washington melihat pulau ini sebagai garis depan utama, bukan sebagai pangkalan cadangan. Jika Amerika Serikat ingin terus memproyeksikan kekuatan militer ke Asia, mereka harus mempertahankan sebentang pulau berbatu sepanjang 30 mil ini. Pemerintah berencana menghabiskan miliaran dolar untuk infrastruktur selama 10 tahun ke depan. Tidak ada presiden di masa depan yang akan meninggalkan investasi sebesar itu. Pulau yang diabaikan oleh sebagian besar orang Amerika adalah pulau yang sedang diperebutkan oleh seluruh dunia. Washington menuangkan beton dan memasang radar di sana. Beijing memprogram rudal hipersoniknya dan mengirimkan kapalnya ke Laut Filipina. Dan penduduk asli di sana harus menghadapi dampak dari permainan catur militer besar-besaran yang direncanakan ribuan mil jauhnya. Siapapun yang menguasai pulau ini selama 50 tahun ke depan akan menguasai Pasifik. Itulah sebabnya Guam adalah tempat di mana keseimbangan kekuatan berikutnya akan diputuskan. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa lagi di Mepek.